Berjumpa kembali nih di podcast Vape Unpas Official Channel. Nah yang bedanya, kali ini tuh di saat Ramadan. Nah Ramadan ini kan banyak sekali orang yang memang berburu pahala ya. Kenapa? Karena memang pahala ini nanti dilipat gandakan. Nah kita penasaran nih kalau kehidupan mahasiswa di bulan puasa ini seperti apa ya? Nah langsung aja nih ada kita ngundang mahasiswa Vape Unpas. Di sini ada Ikam. Halo Ikam. Halo. Ya halo, gimana nih kesibukannya sekarang? Paling kalau sibuk sekarang tuh cuman sibuk bukber aja sih Bu ya. Sibuk Sibuk bukber, bukber bukber. Udah sama bukber sama beberapa siapa acara. aja nih? Kalau sama siapa aja, paling teman-teman kelas Ah, atau teman-teman main teman-temannya. Kalau enggak oke, di himpunan juga karena aku juga di himpunan kan Bu, bukber dari himpunan. oke, Terus juga dari organisasi-organisasi yang luar lah Bu, oke, eksternal. seru ya. Jadi ini banyak bukber gitu Iya, ya. kebetulan Nah, banyak bukber. nah, kayak Iham ini akan mudik nggak nih nanti? Ini kan udah libur ya, libur Iya, semester ya, iya libur betul. UTS. Nah, mudik nggak? Mudik sih Bu kurang lebih. Kayaknya nanti malam mau pulang Bu ke kota asal. Ke mana nih? Ke Jakarta saya Bu. Ke Jakarta. Nah, dari Jakarta nih jauh-jauh kuliah ke Bandung. Kenapa? Iya. Emang eh saya tertariknya emang dari awal masuk kuliah Bu ya, awal masuk kampus sebenarnya emang kuliah di Bandung sih Bu kebetulan. Dan emang karena nyari negeri juga nggak dapet kan Bu kebetulan saya. Jadi nyari swasta di Bandung, terus ya saya nyari-nyari, saya lihat-lihat, ya emang yang lebih oke sih Unpas Bu. Oke, jadi tertarik nih ya untuk kuliah di Tertarik sini untuk jadinya. kuliah di Unpas ya. Oke, nah sekarang nih kan puasa ya. Iya. Nah sebelum itu kan kalau kuliah tuh hari-hari biasa. Sekarang kuliah puasa ditambah ada ujian juga kan. Iya. Nah itu ada tantangan gak sih buat Ikam? Paling kalau misalnya kemarin kan di bulan puasa kan pas banget ini ya Bu ya, apa UTS ya Bu ya. Nah, paling susahnya itu apa namanya? Ini sih Bu buat bangun tidurnya gitu loh Bu, Oke, buat bangun nyesuaiin tidur waktu ya. tidur dan bangun tidurnya. Karena kan kalau di bulan puasa kan harus sahur juga ya Bu ya. Dan di kosan gak ada yang bangunin kan, suka gak ada yang Ah bangunin Bu. Jadi masa gitu ya yang sekece Ikam gini gak ada yang enggak bangunin Bu, ya. emang nggak ada yang bangunin dan jadi lebih milih biasanya buat nggak tidur aja gitu loh Bu sampai sahur. Jadi baru tidur setelah sahur, Terus setelah gimana sholat besok subuh. ujiannya? Gak Jadi tidur? kadang kalau misalnya ujiannya jam 8 ya tidurnya sebentar. Kalau ujiannya lagi jam 10 ya lumayan tuh dapat waktu space buat tidurnya. Paling nyempetin buat tidur aja sih paling Bu. Lumayan berat juga ya tantangannya gitu ternyata ya Iya sih. kuliah terus di bulan puasa ngekos juga gitu kan Kos, ya. iya. Nah hidup sendiri gitu. Nah nanti berarti di kosan ini, nah teman-teman kosan itu emang gak ada yang bangunin. Kan teman-teman kosan juga sama sih Bu, kurang lebih sama kayak gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya mereka tidur kadang dibangunin juga susah, bangunnya juga susah. Kadang kalau misalnya mereka juga nggak tidur ya sama gitu. Jadi paling Oke kadang jadi sekalian nggak tidur aja gitu loh semuanya. daripada kesiangan. Daripada Apalagi kesiangan. kalau ujian gitu ya. Iya apalagi kemudian. Iya kayak keren sih. Nah itu cara manage waktunya Ikam gimana tuh? Rutinitasnya kan ditambah ada organisasi. Ya ini by the way Ikam ini dia itu mahasiswa wali ya. Saya tuh dosen walinya. Nah itu emang dia tuh emang prestasinya bagus ya, IPK-nya bagus, terus juga himpunan juga, terus juga bisa dilihat ya, hits juga kan ini ya di kampus. Makanya kayak aneh gitu nggak ada yang bangunin gitu. Nah, gimana sih cara manage waktunya Ikam gitu kan rutinitas Ikam tuh banyak, terus tambah lagi ujian juga nih di bulan puasa. Kalau manage waktunya paling aku biasanya kalau misalnya tidur pagi subuh lah habis subuh tidur terus kadang kalau misalnya bangun sesuai UTS sesuai jadwal UTS terus bangun siap-siap ke kampus terus kalau misalnya belakangan ini kan udah lumayan udah beberapa hari udah beres kan UTS Bu jadi paling ya bangun rada siang sedikit gitu loh Bu paling abis zuhur baru bangun terus ya Menikmati ya. sholat dan iya lebih bisa nikmatin tidur lah sekarang Bu alhamdulillah. Terus paling kalau misalnya kebelakangan ini sih lagi banyak agenda-agenda bukber gitu loh Bu. Jadi kayak ya udah persiapan segala macam, terus keluar ya udah keluar bukber, terus bukber buka beres itu biasa ngobrol-ngobrol ya baru ketemu teman lagi.
Terus ngobrol-ngobrol sampai malaman terus baru pulang gitu lagi Bu paling. Oke. Gitu aja sih. Sama sih dulu juga pas di zaman seusia Ikam ini ya gitu banyak jadwal bukber ya. Jadwal bukber. Belum sama siapa aja bukber tadi sama temen. Sama teman-teman, sama teman-teman kampus, teman-teman kelas, sama anak-anak di himpunan, di organisasi atau di organisasi eksternal juga banyak Bu. Teman-teman kos juga banyak gitu. Seru ya kalau udah mahasiswa tuh relasinya lebih luas gitu Iya, kan. memperluas relasi. Dibandingkan dulu pas boleh tahu SMA-nya dulu di mana Ikam? Aku di Jakarta Bu, di yayasannya UIN juga Bu. Oh, jadi Islam. Islam madrasah aliyah gitu. Madrasah Aliyah apa? Madrasah aliyah pembangunan namanya. Oke, jadi UIN Jakarta. ini ya soleh ya insya Allah. Ya, nah berarti gitu kan harus ngatur ditambah Iya, lagi ujian. Nah, buat belajarnya keganggu nggak? Paling kalau misalnya aku tipenya yang kalau misalnya belajar tuh mepet kan ya Bu ya. Jadi ya udah tinggal lihat-lihat aja, tinggal baca-baca aja Bu gitu. Oke, mepet. Tapi kenapa IPK bisa bagus? Aku sih biasanya ngandelinnya tiap pembelajaran di kelasnya sih Bu. Biasanya aku efektifnya emang nge-efektifinnya pas di kelas aja sih. Jadi kayak ketika emang mau ujian, terus ngeliat-ngeliat dikit aja, baca-baca dikit aja tuh udah, oh ini yang kemarin nih kayak gini, yang dijelasin kayak gitu sih Bu paling aku orangnya. Oke. Nah, ada nggak sih cerita dari Ikam nih kan tadi juga di kosan ya. Nah, Iya. gimana sih teman-teman kosan di Ikam? Kalau teman-teman kosan aku kan kurang lebih kan anak-anak Unpas juga kan ya Bu ya. Cuman mungkin karena kosannya di Lengkong jadi teman-temannya banyaknya anak Unpas Lengkong juga kan Bu. Kalau teman sih baik-baik sih Bu. Bisa aku bilang baik-baik lah. Ada Terus perhatian cerita aneh nggak sih atau lucu gitu sama teman kosan? cerita aneh atau lucu. Nah, pengalaman apa gitu ya sama anak kosan? Hmm, ada sih Bu. Paling kalau kan maksudnya yang namanya anak kosan ya Bu ya. Kadang ya nggak apa puasa juga nggak didampingin sama orang tua lah ya, nggak diperhatiin sama orang tuanya juga. Jadi sendiri aja. Ya kadang kalau teman-teman yang satu dua yang batal puasa juga banyak lah Bu ya. Ada lah. Dan Batal yang disengaja. mungkin ya lucunya ya Bu ya, lucunya tuh temen aku ada yang emang udah diniatin buat puasa nih Bu, udah sahur dan lain-lain. Tapi bangun tidur tuh karena emang mungkin kebiasaannya emang kayak gitu ya Bu sebelumnya. Jadi bangun tidur tuh ya duduk, terus minum, terus ya udah gitu lah Bu, aktivitas dia biasa. Cuman setelah itu pas kan kadang kan kalau di kosan kan kamarnya beda-beda gitu ya Bu ya. Jadi aku suka nyamperin teman ke kosan ke kamarnya kan. Terus kayak kalau lagi kamarnya terus dia lagi nyemil atau minum tuh aku suka ngingetin kayak puasa gitu loh. Terus oh iya dia baru ingat gitu loh. Terus akhirnya Sahur cuman air minum doang gitu, nggak lapar gitu kan. makanya Bu. Iya sih ya, jadi emang kadang bukan kenakalan ya, masa-masa Iya, muda gitu ya. karena masih muda. Kira ibu juga ada nemu misalkan di food court gitu ya, Hmm, lagi jajan-jajan. iya. Gitu. Nah itu paling ya, terus ada lagi nggak cerita-cerita? Kadang sih ini sih Bu kalau teman-teman aku tuh kebiasaan kebanyakan yang emang kalau misalnya disengaja emang lagi nggak puasa ya Bu ya kan emang ya namanya anak-anak kuliah yang masih umur-umur aku gitu Bu. Kadang kan masih ya kalau jauh dari orang tua dan nggak diperhatiin sama orang tua kan kadang ya masih apa ya ya udah sesukanya lah Bu gitu. Iya kalau misalnya puasa kadang emang suka nggak niatin puasa terus ya udah cuek aja gitu loh Bu keluar kayak mau makan di mana diliatin sama orang-orang gitu sih Bu paling Iya sih. yang ininya lah jelek-jeleknya. Ya itu ya, ya apa ya, bukan kenakalan ya, ini mahasiswa lah gitu Iya. ya, ada saatnya juga. Nah itu dari teman-teman itu kan berarti kan kayak Ilham ngingetin, terus juga misalkan itu kan di daerah sana juga kan misalkan beda, di kosan tuh kan beda jurusan gitu ya. Beda jurusan ya Bu. Nah itu kalau sekarang kan mereka sama ujian juga, UTS juga. Kalau di yang Lengkong Bu, kalau di Unpas Lengkong mereka kebetulan ujiannya online Bu. Jadi gitu. kebanyakan online. Jadi apa minggu ujiannya juga udah beres. Cuman mereka tuh udah pada banyaknya yang balik sih kalau sekarang udah pulang ke kotanya masing-masing Bu. Karena kemarin juga pas UTS kan kebanyakan online dia.
Oke, online. Kalau di sini gimana kalau ujian? Kalau di sini offline, nggak ada Offline. ujian-ujian online. Terus gimana apa pakaiannya apa gitu? Nah, iya, kalau gitu kebetulan kan kalau misalnya di Lengkong, kalau misalnya di Unpas atau di kampus yang lain kan banyaknya kalau untuk pakaian kan nggak terlalu diatur ya Bu ya. Kalau di sini mungkin ada strict ya Bu ya. Iya Kalau tuh. untuk pakaian kayak harus pakai Bajunya. kemeja putih, Iya, terus celana hitam celana harus bahan. hitam. Pengawas yang ngeliatin. Iya, pengawas nanti ngecek. Iya. Ya udah dipastiin nih apa ya kualitas anak-anak FEB nih ya ujian juga kan emang ketat Iya ya. betul, ketat Jadi banget. IPK-nya juga bagus-bagus ya udah emang ya jempolan lah gini ya. Iya. Nah, dan itu di kosan itu ada nggak sih tadi cerita-cerita ya tadi ada yang nggak misalkan ngingetin puasa. Pernah nggak sih ada drama-drama misalnya sama teman kosan? Kalau drama-drama paling kalau berantem ya Bu ya gitu ya. Kalau lagi musuhan lah, kalau lagi Oh ada, marah-marahan gitu lah Bu ya. ada di Ada aja kosan sih cowok sebenarnya juga. Bu, ada. Kayak gimana Cuman kalau cowok? kebanyakan kalau cowok tuh karena mungkin kan kalau pertemanan cowok juga nggak begitu sesensitif pertemanan cewek ya Bu ya kalau dari yang saya lihat. Cuman paling kalau cowok tuh kadang aku pernah apa namanya musuhan lah sama teman aku di kosan tuh karena emang eh jadi dia tuh lagi di kosan Ibu. Terus aku tuh pengen keluar. Cuman aku keluarnya sama teman-teman aku yang lain Ibu. Cuman ada dia juga di kosan posisinya. Oh jadi dia nggak ajak. Nggak aja karena emang kita sebenarnya emang nggak tahu kalau misalnya dia di kosan, lagi ada di Oke, kosan. jadi Terus miskom lah main ya. keluar, iya Terus miskom. dia gimana tuh? Nah terus main keluar lah. Terus kan biasanya kan kalau misalnya keluar kan suka update gitu lah Bu ya di Instagram apa segala macam. Terus dia tuh nge-reply story yang kayak parah nggak ngajak gitu-gitu lah. Padahal dia di kosan. Nah aku juga nggak tahu kalau misalnya dia di kosan. Terus Terus akhirnya udahlah pas balik ke kosannya lagi. ngambek tuh dia. Iya ngambek ya udah kayak di kamar aja gitu sendiri. Yang lain kan biasanya kan ngumpulnya di satu kamar, suka ngumpul di satu kamar gitu kan Bu. Terus pas balik tuh dia ya udah diam aja di kamarnya sendiri, terus udah di chat-chatin, terus udah diketok-ketok kamarnya suruh gabung gitu loh. Cuman diem aja gitu ya. Ya udah gitu. Cuman sehari doang sih biasanya kalau ngambek kayak gitu Kalau tuh. cowok ya. Kalau cowok Kalau ya. cewek bisa inget panjang. Sama sih. Pernah juga kayak gitu. Nah cuman bukan yang nggak keajak gitu. Biasa ya ada miskom Oh iya. gitu ya. Cuman memang kalau perempuan emang lebih drama Lebih dibanding drama itu ya, kalau iya di bener-bener. kosan ya. Bener-bener. Jadi seru sih ya. Apa ya cerita-cerita sama anak-anak kos gitu. Nah gimana caranya Iham tadi kan ada drama nih di kosan gitu ya. Belum nanti ada slack gitu ya saling singgung gitu kan sama teman antar kosan nih ya. Apalagi lagi bulan puasa kan kalau orang lapar sensitif. Sensitif banget tuh Bu. Ya. Saya juga termasuk orang yang kalau lapar sensitif banget sih Gitu ya. urusan nih. Lagi lapar rese gitu kan. Nah gimana caranya Iham nih ada tips gak sih buat ngebangun harmonis gitu antara kita sama teman-teman kosan? Kalau dari aku sih Bu, karena teman-teman deket aku di kosan tuh orangnya baik-baik dan kadang pengertian ya Bu ya saya bisa bilang. Jadi kan kadang adalah Bu di posisi yang aku lagi mau sendiri gitu loh Bu, lagi moodnya lagi berantakan lah Bu biasanya mikirin ini itu. Atau lagi galau juga misalnya kan. Ya masih Kadang usia-usia labil ya. iya, kadang emang sukanya sendiri gitu kan Bu, maunya sendiri. Cuman kadang teman-teman aku tuh kalau misalnya aku lagi bareng di satu tempat tuh, misalnya lagi ada bareng di kamar aku, terus ada teman-teman aku, terus aku kayak bete gitu. Terus mereka alhamdulillahnya pengertian loh Bu, kayak oh ngelihat aku lagi bete, lagi nggak bisa diajak ngobrol, terus mereka pergi gitu loh Bu. Kadang apa sih Bu ya? Kalau teman-teman aku lebih ke yang kayak memperhatikan hal-hal kecil ya gitu loh Bu dari teman-temannya, karena emang mungkin udah deket lumayan lah 2 tahun lah kan. Iya. Di Oh jadi Bandung dari juga. awal masuk Unpas udah di situ. Dari awal masuk Unpas. Jadi ya ngerti lah gitu ya. Iya. Berarti dari situ ada berapa teman kosan ada berapa di situ? Kalau yang deket banget sama aku sih kurang lebihnya ada 4-5 orang lah Bu. Seangkatan. Yang deket banget seangkatan ya. Seangkatan Oke. semua. Nah yang sering dilakukan Iham sama teman-teman kosan tuh apa sih nggak aktivitas-aktivitas terutama pas lagi bulan puasa Puasa ya, sekarang nih iya. ya. Paling kalau misalnya yang sering dilakuin kadang main game bareng aja sih Bu. Kebanyakan cowok main ya, game bareng, mabar iya gitu. main game bareng mabar. Terus ML. Terus kalau di kosan ya paling itu. Kalau misalnya lagi mood keluar atau mau ngabuburit paling keluarnya main biliar gitu lah Bu, atau
eh, jalan-jalan aja gitu lah sama temen, paling gitu aja sih Bu. Iya ya beda anak sekarang ya mainannya biliar. Dulu zamannya Arafi sama Taufik apa mainnya? Kelereng. Jadi ininya kelereng gitu ya. Oke, beda anak zaman sekarang ya mainnya biliar. Terus kalau nyari tajil nih di Lengkong berarti banyak ya? Banyak banget sih di daerah kosan, banyak banget. Daerah kosan banyak banget. Nah selain di Lengkong biasanya kemana lagi? Paling kalau misalnya, kan biasanya kalau misalnya nyari-nyari tajil tuh kalau lagi buka puasa di kosan aja ya Bu ya. Jadi ya nyarinya yang daerah-daerah Lengkong aja lah Bu, nggak mau jauh-jauh gitu. Oke. Nah, tantangannya apa nih bagi Ikam? Nah, biasanya kuliah itu nggak puasa kan? Nah, sekarang sambil puasa, terus juga sambil ujian gitu. Paling kalau misalnya tantangan ya ngatur jam tidur aja, manage jam Tadi ya. tidurnya aja sih Bu, kayak gitu. Jadi kayak kadang kuliah juga UTS juga nggak tidur gitu loh. Kadang tidurnya cuma bentar dapatnya, gitu aja sih Bu paling. Oke, berarti buat dosen-dosen tuh ya harap dihargai effort dari mahasiswa-mahasiswa ini ya. Dan nggak tidur gitu buat Iya bener. ujian gitu kan. Nah, jadi tadi kan banyak tuh tantangannya, apalagi Ikam tuh sibuk kan gitu, sibuk ya organisasi juga, kuliah, terus ujian, terus sekarang bulan puasa. Ada nggak sih tips dari Ikam gitu buat ngejaga kesehatan? Ya kesehatan banyak ya, Iya apa ya, betul. anak zaman sekarang ada kesehatan fisik, terus ada juga mental health Mental gitu ya. health ya Nah betul. ada nggak sih tips gitu dari Ikam? Kalau tips dari ya aku sih paling ya aku tuh orangnya yang kalau misalnya puasa tuh kan biasanya dibawain bakal dari rumah tuh suka dibawain madu hitam gitu loh Bu, Oh kayak teh-teh gitu, iya. kayak herbal-herbal gitu lah Bu. Aku biasanya disuruh tiap sebelum makan minum itu, minum itu, minum itu. Jadi paling lebih ke mungkin kalau yang nggak bisa dijaga tuh pola pola hidup yang nggak bisa dijaga Bu, nggak terlalu bisa dijaga kayak tidurnya berantakan apa segala macam. Yang penting konsumsi apa yang emang sehat buat badan aja sih Bu, baik buat Oke, tubuh dari gitu. makanan ya yang Dari masuk. makanan ya, dari Iya. makanan yang masuk bisa diatur dari situ ya juga. Kadang kan aku juga termasuk yang kalau untuk tidur berantakan, jam tidurnya pasti pagi apa segala macam. Cuman alhamdulillahnya kalau untuk kesehatan alhamdulillahnya terjaga sih Bu, karena Oke. ya dari orang tua juga nitipin makan vitamin misalnya, beli ini beli itu beli vitamin gitu, terus jadi konsumsi itu aja pas mau sahur atau pas buka Oke, jadi ya kayak gitu jangan sih. lupa ya, karena kalau makan kadang anak kosan tuh jarang Iya, kontrol ya. iya betul Paling betul. tambahan vitamin gitu ya. Betul Bu. Olahraga juga nggak sih Ikam? Kebetulan suka olahraga sih Bu. Olahraga apa? eh Kalau yang emang suka banget sih futsal Bu, aku suka banget futsal biasanya. Futsal. Oke, nah bisa nih nanti tuh diajakin nih. Kita kan suka ada futsal ya. Iya. Antara mahasiswa juga dosen, pokoknya semua sivitas akademik gitu ya dari fakultas. Nanti tuh bisa tuh ikut tuh ranking Boleh, boleh. futsal. Oke ya. Nah, udah lumayan lama nih ya kita ngobrol nih kan gak kerasa. Nah sekarang kita masuk ada beberapa pertanyaan, mungkin yang Boleh. agak lebih spesifik nih ya pertanyaannya, agak spesial pertanyaannya buat Ikam. Pertanyaan pertama ini, pernah godin nggak? Kalau ditanya pernah godin apa? Nggak pernah sih Bu. Pernah. Kebetulan di puasa ini pernah Bu. Oh puasa ini pernah. Puasa di tahun ini pernah. Oke, tadi saya mau nanya kapan? Oh berarti di puasa tahun ini Puasa tahun ini ya. pernah. Kenapa? Eh, Waktu itu tuh kebetulan kan jadi kalau dihitung berapa kalinya mungkin 2 kali lah Bu ya. Iya, jujur banget sih, suka dihargain kejujurannya. Terus, Itu tuh yang pertama karena emang jadi waktu pas sebelum UTS tuh aku sebelum balik ke sini kan sempat libur dulu tuh ya, yang iya sebelum benar. pas awal puasa aku dari Jakarta terus pas mau balik ke sini tuh kebetulan dikontak karena lagi ada aksi Bu di Jakarta. Jadi aku disuruh udah nyusul ke Jakarta dulu aja terus nanti baru balik bareng sama ke Bandungnya gitu, ke kampusnya. Oh ya udah. Nah itu tuh aku posisinya dari keluar rumah tuh dari jam 1 siang, kan Jakarta tuh panas banget ya Bu ya, Jakarta tuh panas banget. Oke. Jadi emang udah paling Keluar, bener lah di Bandung gitu ya. iya betul betul. Terus, Jakarta tuh panas banget, aku keluar jam 1, terus akhirnya yang namanya aksi kan panas-panasan gitu lah Bu, udah gitu. Ya dempet-dempetan, keringet-keringetan, gak kuat lah Bu pokoknya jam lagi 3 puasa akhirnya, lagi iya lagi kan. puasa kebetulan. Terus akhirnya ya udah batal. Akhirnya batal lah gitu ya karena ya situasi ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa sosok paling berarti buat Ikam
di keluarga? Kalau untuk di keluarga yang paling berat. Kalau mungkin sosok role model aku gitu Bu, Boleh, atau bisa role model. kalau role model sih aku lebih ke ayah ya Bu ya. Cuman kalau untuk sosok yang berarti buat aku mungkin ibu lah Bu. Oke, Ibu nah aja. pertama tadi role model ayah, Iya. kenapa? Karena aku dari dulu nih selalu salut sama ayah tuh karena anaknya kan banyak ya Bu ya, termasuk kakak-kakak saya juga banyak gitu. Ada berapa kalau boleh tahu? Aku 6 bersaudara Oh, dan 6, anak beda keenam. 1 ya. Iya. Kalau saya 5. Hmm, Bungsu Ikam? bungsu Oh juga sama sama Bu. bungsu ya, geng Iya. bungsu boleh sedikit. Ya, tapi kadang bungsu ya ada sisa cetakannya bagus kayak gitu Iya, ya. gitu. Pede ya. Oke. Dari ayah, nah jadi role model karena tadi Kalau role model ayah karena ya aku salut aja sih Bu sama ayah dari dulu tuh nggak pernah nyerah gitu loh buat nyari jalan buat ngehidupin anak-anaknya bahkan ngedidik anak-anaknya bahkan ngasih pendidikan yang layak untuk anak-anaknya gitu loh Bu. Jadi ayah tuh kan udah berapa kali istilahnya bisa kebilang ganti profesi lah Bu kayak ganti-ganti kerjaan untuk pada akhirnya ya nyanggupin buat keluarganya gitu bener ya loh. luar biasa ya ayah itu ya. Keren banget sih. Oke, udah berkaca-kaca deh. Nah, sosok yang paling tadi disayang Ibu karena tadi kan balik lagi kalau role model kan ayah cuman ayah kebilang yang emang cuek kan Bu yang namanya ayah gitu loh biasanya cuek lah sama anaknya dan ya udah di rumah juga kebanyakan diam kalau ibu kan termasuk yang bawel juga ya Bu yang suka ngingetin ini itu gitu jadi ya sayang aja sih sama ibu tuh Bu, karena ya apa-apa selalu diingetinnya dikasih nasihatnya sama ibu kan tempat ngobrolnya juga sama ibu terus dan lain halnya lah pokoknya dengan sama ibu terakhir pulang berarti pas kemarin ya, pas awal awal puasa puasa. iya betul. Oke, berarti pulang ke rumah berapa lama sekali? Kalau misalnya lagi biasa tuh termasuk yang jarang sih Bu kadang 3 bulan 2 bulan sekali pulang. Paling kalau misalnya pulang juga cuman 2 hari 3 hari terus balik lagi ke sini. Karena urusan di sini juga mungkin bisa bilang lebih banyak lah dibanding di sana. Ada yang mau Ikam sampaikan nggak ke ayah atau ibu? Paling di sini nih Ikam. Mungkin kalau sampein ya sehat-sehat terus pokoknya sukses terus semoga rezekinya dilimpahkan lagi. Pokoknya nitip sukses terus dan bisa ngelihat Ikam sukses nantinya lah sehat-sehat terus gitu. Oke, ya, amin. Ada yang masih Ikam sesalin nggak sampai sekarang buat ayah sama mama atau bunda manggil? Manggilnya papa mama sih Oh iya, beneran buat papa. papa sama mama. Apa ini maksudnya? Yang Papa? disesalin misalkan sampai sekarang atau gimana atau ada lagi nggak? Jadi kayak udah diucapin sehat-sehat. Nah ada nggak yang misalkan Ikam sampai sekarang masih gimana atau apa? Mungkin mau bilang makasih aja lah buat ya udah bisa udah mau buat usaha buat apa namanya nyekolahin Ikam gitu loh karena kan bisa kebilang termasuk yang beban juga lah Bu ya karena sebelumnya udah pernah kuliah juga kan di Trisakti terus yang biayanya nggak murah juga lah dan mutusin akhirnya karena salah jurusan mutusin buat keluar terus pindah lagi dan sekarang masuk Unpas yang notabene juga ya duit lagi gitu loh Bu ya pin bilang makasih aja buat papa sama mama yang emang udah usahain banget buat pendidikan anaknya lah gitu paling gitu aja. Oke ya pokoknya ya doain juga ya saya untuk Ikam gitu ya Ikam juga ya sukses studinya lancar gitu Amin. ya Ikam. Oke makasih banyak nih Ikam udah mau ngobrol di sini. Sama-sama. BTW kangen rumah nggak? Kangen banget sih Bu, makanya nanti malam nggak sabar pengen pulang ke rumah sih. Langsung pulang Langsung ya, pulang nanti gitu. malam. Oke, thank you gitu ya. Iya. Ya sebelum ditutup kita minal izin dulu nih untuk semuanya bareng-bareng ya. Oke, saya Desi terus Saya Ikam. ya. Untuk pemirsa semua, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nah untuk yang pulang mudik kayak Ikam hati-hati di jalan ya. Oke, saya Ikam, saya Desi dan Saya Ikam. Oke, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.